Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Azatul Nazura dengan NIM 2021008171. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini, saya akan menerangkan materi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dengan mata kuliah Etika Bisnis oleh dosen pengampu Ibu Nala Trikusuma Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi tanggung jawab sosial perusahaan, kita harus tahu nih, apa sih tanggung jawab sosial perusahaan itu? Nah, tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Artinya, ketika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maka yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Nah, dalam hal ini, hal tersebut bisa terjadi dengan dua cara, secara positif ataupun negatif. Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok di dalamnya. Contohnya nih, menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk penganggur atau mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Jadi artinya, jika perusahaan melibatkan diri dalam kegiatan seperti ini, maka ia hanya mengeluarkan dana dan tidak mendapatkan sesuatu kembali. Tujuannya untuk apa? Hanya semata-mata sosial dan sama sekali dan tidak ada maksud ekonomis. Lalu, yang kedua, secara negatif. Perusahaan di sini bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis, tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Artinya, kegiatan-kegiatan ini bisa membawa keuntungan ekonomi, tapi perusahaan mempunyai alasan untuk tidak melakukannya. Contohnya, di bidang lingkungan hidup nih, sebagai permasalahan suatu pabrik kertas, yang paling menguntungkan dari segi ekonomis adalah membuang limbah industrinya ke dalam sungai. Tapi setiap cara lain pasti akan mengakibatkan biaya produksi yang naik, sehingga dari segi ekonomis menjadi tidak menarik. Jadi dalam hal ini, otomatis memberi pengertian bahwa jika kita membuang limbah sampah industri, di tempat lain akan meminta biaya transportasi yang besar, dan membangun instalasi pengolah limbah sehingga menjadi cairan yang tidak berbahaya. Akan meminta biaya lebih besar lagi, sehingga jalan keluar yang paling efektif adalah membuang limbah ke dalam sungai. Karena setiap cara lain akan memberatkan pengeluaran bagi perusahaan, sehingga mengurangi keuntungan. Dalam hal ini, yang menyebabkan limbah menjadi merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan air sungai untuk keperluan rumah tangga, baik itu untuk memasak atau mencuci baju dan sebagainya. Kita masuk ke materi pembahasan pertama, yaitu tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan. Jadi, jika kita ditanya apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab legal atau tidak, maka dengan jelas tidak bisa diragukan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab legal. Hal tersebut karena sebagai badan hukum, ia memiliki status legal, dan sebagai badan hukum maka perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal yang dimiliki juga oleh manusia perorangan dewasa seperti menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik, mengadakan kontrak, dan lain-lain. Artinya, sebagai subjek hukum yang biasa atau manusia perorangan, perusahaan pun harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya bila terjadi pelanggaran. Jika ada tanggung jawab legal, tidak mungkin diragukan. Seperti yang sebelumnya, maka lebih sulit lagi menjawab pertanyaan apakah perusahaan juga mempunyai tanggung jawab moral?
Karena untuk mempunyai tanggung jawab moral, perusahaan perlu berstatus moral, atau dengan kata lain merupakan perilaku moral. Perilaku moral atau moral agent bisa melakukan perbuatan yang kita beri kualifikasi etis atau tidak etis dengan salah satu syarat. Yang penting adalah memiliki kebebasan atau kesanggupan mengambil keputusan bebas. Karena dipersoalkan adalah apakah perusahaan sendiri merupakan pelaku moral terlepas dari orang yang termasuk perusahaan ini. Selanjutnya, ada argumen pro dan kontra. Di dalam argumen pro dan kontra ini, di mana satu pihak harus diakui bahwa hanya individu atau manusia perorangan mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan. Dan akibatnya hanya individu dapat memikul tanggung jawab. Tetapi di pihak lain, pihak sulit untuk menerima pandangan bahwa perusahaan hanyalah semacam benda mati yang dikemudikan oleh para manajer. Nah, untuk pembahasan argumen pro dan kontra tadi, maka di sini saya mengambil pendapat dari Peter French dari artikel pada tahun 1979. Beliau merumuskan pendapatnya, corporation can be full-fledged moral persons and have whatever privilege, right, and that is as are, in the normal course of affairs accord to moral persons. Jadi di sini dalam pendapatnya terdapat dua argumen yang dapat mendukungnya. Yang pertama, pada keputusan yang diambil oleh korporasi yang hanya bisa dihubungkan dengan korporasi itu sendiri dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja untuk korporasi tersebut. Contohnya, keputusan dua perusahaan untuk mengadakan merger. Artinya, keputusan itu sungguh-sungguh berasal dari dua korporasi tersebut dan bukan dari anggotanya saja. Lalu yang kedua, korporasi melakukan perbuatan seperti itu dengan maksud atau intention yang hanya bisa dihubungkan dengan korporasi itu sendiri dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja di koperasi tersebut. Misalnya, memperbaiki posisi dalam kompetisi. Jadi kesimpulan dalam materi tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan ini sebenarnya lebih pada makna teoritisnya saja. Sebab apa? Seandainya perusahaan sendiri terlepas dari orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak merupakan pelaku moral dan karena itu tidak bisa memikul tanggung jawab moral, namun pimpinan perusahaan tetap merupakan pelaku moral dan akibatnya memikul tanggung jawab moral atas keputusan yang mereka ambil. Kita masuk di pembahasan materi kedua, pandangan Milton Friedman tentang tanggung jawab perusahaan. Jadi dalam pandangan Milton Friedman, lebih mengarah pada tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Artinya, tanggung jawab moral perusahaan bisa diarahkan kepada banyak hal seperti kepada diri sendiri, pada karyawan, pada perusahaan lain, dan seterusnya. Dan dalam bukunya yang berjudul The Social Responsibility of Business is to Increase Profits. Jadi, di sini artinya menjelaskan maksudnya itu dengan sangat-sangat jelas, yaitu satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sampai menjadi sebesar mungkin. Tanggung jawab ini diletakkan dalam tangan para manajer dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan main yang berlaku dalam masyarakat, baik dari segi hukum maupun dari segi kebiasaan etis. Jadi jika Friedman berbicara tentang perusahaan, maka maksudnya adalah perusahaan publik di mana kepemimpinan terpisah dari manajemen karena para manajer hanya menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh para pemegang saham sebagai pemilik saham. Jadi, tanggung jawab sosial boleh saja dijalankan oleh para manajer secara pribadi, seperti oleh semua orang lain,
Tetapi sebagai manajer perusahaan, mereka mewakili para pemegang saham dan karena itu tanggung jawab mereka adalah mengutamakan kepentingan mereka, yakni memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Namun dalam hal lain, yang perlu ditolak dalam pandangan Friedman adalah tekanan berat sebelah pada posisi pemegang saham. Hal ini karena Friedman hanya memperhatikan the stockholder benefits, yaitu suatu teori yang merupakan kritik yang paling tepat atas pandangan Friedman karena kekurangannya tampak dalam contoh-contoh yang diberikan untuk menolak tanggung jawab sosial lain daripada meningkatkan keuntungan. Materi ketiga, yaitu tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Dalam materi ini, bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab sosial. Namun perlu dicatat bahwa dalam hal ini hanya berlaku untuk sektor swasta. Karena dalam perusahaan negara atau badan usaha milik negara yang biasa kita sebut dengan BUMN adalah dua macam tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pembahasan ini, letak tanggung jawab ekonomis sebuah perusahaan ialah ketika ia harus berusaha agar kinerja ekonominya selalu baik. Jadi dalam kapitalisme liberalistis, tanggung jawab ekonomis itu dilihat sebagai profit maximization atau mendapat untung sebesar mungkin dan tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan yang sehat juga harus menghasilkan laba. Jadi modal yang ditanam di dalamnya harus diperoleh kembali dalam jangka waktu wajar atau return of investment, bersama dengan laba yang wajar pula sebagai bentuk tanggung jawab ekonomis perusahaan. Dan kita dapat membedakan tanggung jawab sosial dalam arti positif dan tanggung jawab sosial dalam arti negatif, sehingga langsung menjelaskan konsekuensinya dalam rangka etika. Jadi apa? Jadi bisnis memang memikul tanggung jawab dalam arti negatif karena tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan rakyat. Itu adalah poin yang sangat penting, karena merugikan orang lain adalah tindakan yang selalu tidak etis. Namun di satu sisi, kalau perusahaan pasti terikat dengan tanggung jawab sosial arti negatif, hal sama halnya tidak dapat dikatakan tentang tanggung jawab dalam arti positif. Sehingga tanggung jawab terakhir ini tidak bisa diwajibkan kepada bisnis, karena tidak pernah suatu perusahaan berkewajiban untuk secara positif mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang tidak sejalan dengan tujuan-tujuan ekonomisnya. Hal seperti itu dalam etika disebut perbuatan supererogatoris, yaitu perbuatan-perbuatan yang melebihi apa yang diwajibkan secara moral dan tanggung jawab selalu berkaitan dengan yang wajib dilakukan. Selanjutnya kita masuk materi terakhir, materi keempat, yaitu kinerja sosial perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa bisnis menyalurkan sebagian dari labanya kepada karya amal melalui yayasan independen. Yang pertama, berkaitan dengan kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan itu berstatus publik. Dan alasan yang lain lagi, bahwa pemimpin atau pimpinan perusahaan tidak bisa ikut campur dalam urusan suatu yayasan independen. Dan dengan demikian, bantuan mereka menjadi lebih tulus, bukan demi kepentingan perusahaan saja. Jadi, dalam kinerja sosial perusahaan ini, biasanya upaya meningkatkan citra perusahaan dengan mempraktekkan karya amal sering disebut corporate social performance atau kinerja sosial perusahaan. Artinya, perusahaan tidak saja mempunyai kinerja ekonomis tetapi juga kinerja sosial. Untuk mencapai tujuan itu, perlu kesediaan dari perusahaan untuk menginvestasi dana dalam program-program khusus. Contohnya adalah manajer dari Mitsubishi, yang setelah selesai tugasnya di Amerika Serikat,
mulai mempraktekkan cara ini pada perusahaannya sendiri sekembalinya ke Jepang. Namun dalam hal lain, upaya kinerja sosial perusahaan tidak patut dikategorikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti positif. Alasannya apa? Kinerja sosial itu kan tidak pernah dilakukan tanpa pamrih dan tetap berperilaku bahwa bisnis bukan karya amal. Karena ya tujuan terakhirnya, tujuan dari kinerja sosial adalah mengamankan perolehan untung. Doing well by doing good. Jadi kewajiban perusahaan ialah untuk tidak merusak lingkungan hidup. Artinya di sini, tanggung jawab sosial dalam arti negatif bisa diperluas lagi menjadi kinerja sosial dengan secara positif memperjuangkan kualitas lingkungan hidup dan mendukung segala kampanye anti polusi. Contohnya adalah perusahaan The Body Shop. Strategi ini adalah usaha bisnis yang baik untuk masyarakat pun lebih menyenangkan daripada penawaran agresi belaka dari produk-produknya. Tetapi, hal itu pun tidak boleh disamakan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti positif. Dalam hal ini, saya mengambil contoh kasus pabrik multibintang di Surabaya. Jadi, di dalam artikel ini, ketika saya memutuskan agar PT Multibintang Indonesia membangun fasilitas pengolahan limbah atau wastewater treatment plant di Surabaya pada 1984, mula-mulanya saya dianggap tidak rasional karena hampir semua eksekutif multibintang geleng-geleng kepala. Soalnya mesin yang diperlukan amat mahal dengan harga 2 juta US dollar. Pembelian mesin tersebut dianggap investasi yang tidak meningkatkan produksi atau aset yang tidak produktif. Tetapi dalam artikel ini tokoh saya tetap bersikukuh bahwa pengeluaran untuk fasilitas itu bukan biaya, melainkan investasi untuk jangka panjang. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa hasilnya bisa dilihat sampai sekarang. Tidak ada lagi pengaduan dalam proses masyarakat terhadap limbah pabrik. Waktu itu, saya sudah merasakan benar perlu reorientasi ke stakeholder manajemen, karena hampir tiap hari pabrik multibintang di Surabaya itu diprotes gara-gara limbah. Dalam hal ini, saya mengambil sumber dari Tanri Abeng, dari meja Tanri Abeng Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, tahun 1997, halaman 191. Baik, saya telah sampai di ujung pembahasan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan dalam pembuatan video ini. Video ini ada untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nala Trikusuma, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.